kalian tidak berisik. Saya minta kalian gak berisik. Kak Nita mau ngajar sedikit lagi karena ini penting. Duduk. Ini bicara tentang meterai. Saya minta musik mungkin diturunkan sedikit. Tetap mengalir tapi suara saya supaya tidak bersaingan. Ini bicara tentang meterai. Kalau engkau dapat yang namanya meterai itu, maka engkau ini akan disembunyikan oleh Tuhan. Seperti tadi firman-Nya, itu akan tersembunyi. Tersembunyi dari apa sih? Tersembunyi dari semua yang jahat. Tersembunyi dari semua bahaya. Tersembunyi dari semua yang akan merusak. Adik-adik, di akhir zaman sudah dilepaskan yang namanya malaikat perusak. Dan mereka itu diperintahkan untuk merusak. Dikatakan apa? Mereka tidak boleh merusak pohon. Mereka tidak boleh merusak hewan. Mereka tidak boleh merusak bumi. Yang mereka boleh rusak adalah anak-anak Tuhan. Yang mereka boleh rusak adalah manusia. Jadi ini malaikat perusak memang dilepas untuk merusak manusia. Tetapi firman Tuhan berkata, mari buka, tolong buka meterai. Lanjut. Lanjut. Ya. Dikatakan seperti ini. Tolong bacakan di Wahyu 9. Anak-anak semuanya lihati. Baca Wahyu 9 ayat 4 dan Yeskiel 9 ayat 4. Wahyu 9 ayat 4 dan Ayo anak-anak baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bacanya bersama-sama. Oke, sekarang baca Yeskiel 9 ayat 4. Ayo sama-sama. 1, 2, 3. Yeskiel 9 ayat 4. Firman Tuhan, kepadanya berjalanlah, yaitu Yerusalem, dan tulislah huruf T pada dahi orang-orang yang berkeluh kesah karena segala perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan di sana. Dikatakan apa? Mereka tidak boleh merusak tumbuh-tumbuhan. Tetapi yang mereka boleh rusak siapa? Manusia. Tapi Tuhan berkata apa? Aku berikan meterai, tanda T di dahi. Dan semua yang menggunakan meterai, tanda T di dahi, mereka tidak boleh dirusak. Mereka tidak boleh dirusak. Tapi untuk memperoleh tanda T ini dikatakan bagaimana? Dikatakan mereka yang berkeluh kesah. Itu artinya adalah apa? Kalian yang mau berdoa untuk kota, kalian yang mau berperang mempertahankan kota, kalian yang ikut mama papa doling kota, kalian yang ngurapin rumah, kalian yang tumpang tangan atas peta,
Kalian yang berdiri menahan banjir, menahan gempa, menahan bencana, ini yang akan mendapatkan tanda T. Saya minta semuanya ya, bahkan penari-penari kecil yang dari Mahanaim, jangan pikir kalian sudah nari. Kalau kalian lewatkan roh Tuhan, semua panitia yang dari rock, guru-guru, ini sesi bukan cuma untuk anak-anak yang dari luar kota. Saya minta bisa nggak ditampilkan angka-angka anak-anak di seluruh dunia. Hari ini kita mau berdoa. Adik-adik, sekali lagi, meterai ini fungsinya buat apa? Supaya apa? Kita disembunyikan. Tetapi meterai itu, tolong PPT-nya meterai. Geser. Tolong yang mengerti PPT tolong dibantu. Geser ya. Meterai itu menjadi tanda milik kesayangan Tuhan. Dikatakan apa? Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihi mereka seperti seorang yang menyayangi anaknya yang melayani dia. Jadi pada waktu ada tanda meterai itu, yang pertama kita disembunyikan. Disembunyikan dari semua yang jahat, disembunyikan dari semua kegelapan, disembunyikan dari semua yang membahayakan, dan bahkan tidak boleh dirusak. Karena yang ada meterai tanda T tidak boleh dirusak. Tahu enggak dirusak itu seperti apa? Pernah yang tahun lalu Kak Nita pernah tayangkan anak-anak yang kecanduan gadget, kecanduan game, sampai dia mau bunuh mamanya, sampai dia harus masuk rumah sakit gila. Kak Nita kemarin lihat satu video anak perempuan mungkin sekitar SD kelas 6, tangannya dirantai, diborgol, dimasukin ke dalam kurungan. Kenapa? Karena dia kecanduan game dan tangannya tidak bisa dikendalikan lagi. Tangannya sudah kacau semuanya. Itu merusak. Ada anak yang bunuh diri. Pernah dengar enggak kemarin? Seorang anak bunuh papa dan juga neneknya. Pernah dengar? Ya, di berita ada seorang anak sekolah, dia membunuh neneknya dan papanya. Itu cara iblis merusak anak-anak. Padahal generasi Joel, Tuhan mau penuhi dengan Roh Kudus, melakukan mukjizat demi mukjizat. Tetapi yang terakhir dikatakan apa? Pada waktu engkau terima meterai, engkau akan jadi milik kesayang. Milik kesayangan itu gimana sih? Milik kesayangan ini, Kak Nita ini cuman punya anak satu. Kak Jessica hari ini ada di Taiwan. Artinya menjadi milik kesayangan semuanya, mulai dari sekolahnya, mulai dari semua yang dia butuhkan. Kak Nita memastikan semuanya itu jadi dalam hidupnya. Menjadi milik kesayangan itu seperti apa? Kalau bapaknya, Bapak kita di surga itu Bapak yang kudus, terus kita jadi anak yang nakal. Jadi milik kesayangan itu apa?
kita akan dipeluk dan kita akan dibawa sampai kita tidak lagi menjadi nakal. Itu artinya jadi milik kesayangan. Jadi milik kesayangan itu artinya apa? Kak Nita ngalamin sendiri jadi milik kesayangan. Kak Nita dulu demen banget handphone pertama. Kak Nita sayang-sayang. Kak Nita pamer-pamer. Dan hari itu handphone itu cuma 1 bulan. Sesudah itu handphone itu hilang. Kenapa? Itu artinya jadi milik kesayangan. Karena Tuhan tidak mau. Tuhan mau memastikan hati kita benar. Tuhan mau memastikan kita menjadi sungguh nanti pada waktu diangkat, kita akan terangkat ke surga. Itu jadi milik kesayangannya. Pernah enggak di sini kalian suka nonton TV atau YouTube? Nggak bisa berhenti diomongin mama, kalian malah marah. Tapi kalau engkau terima meterai ini, engkau menjadi milik kesayangan Tuhan. Tiba-tiba mungkin TV-nya rusak, mungkin HP-nya pecah, sehingga engkau ndak lagi jadi nonton film terus. Itu artinya jadi milik kesayangan. Hidup kita akan mulai diatur sama Tuhan. Hidup kita mulai dipastikan untuk kita hidup benar di hadapan Tuhan. Itu artinya menjadi milik kesayangan. Enak atau enggak? Enak atau enggak jadi milik kesayangan? Enak banget. Karena kita akan dijaga. Kita akan diatur hidup kita. Kita dipastikan nanti kita terangkat di awan-awan. Siapa yang mau jadi milik kesayangan Tuhan? Siapa yang mau kita mendapatkan tanda T di dahi kita? Lihat, Kak Nita cuma mau bilang, suara Kak Nita sampai hari ini lancar enggak? Lancar enggak? Tepuk tangan dulu dong buat Tuhan Yesus. Ternyata semudah itu loh buat mujizat. Mungkin anak-anak di mana yang merasa lebih rohani. Tapi hari ini anak-anak yang ada di tempat ini, entah kamu tadi dari mana, yang merah. Kamu dari mana? Dari Sumatera. Tadi yang doain Kak Nita lagi siapa? Ya, kamu dari mana? Ungaran. Oh, Semarang. Nah, lihat, yang lihat mukjizat itu anak-anak yang di luar Mahanaim. Bagaimana dengan kalian? Mungkin kalian rasa kalian sudah melayani, tetapi kalau kita tidak pernah berani menangkap setiap semua yang ilahi yang Tuhan berikan, maka kita akan kehilangan. Amin. Ya, kita siapa yang mau jadi generasi yang ilahi? Siapa yang mau jadi generasi Joel yang ilahi? Melakukan mukjizat, bergerak dengan malaikat, berperang. Amin. Siapa yang mau punya tanda T sendiri di dahinya? Tapi tadi bagaimana untuk dapetin tanda T? Bagaimana caranya ada tanda T? Bukan untuk dapetin tanda T, kamu harus berdiri mengerjakan kota. Kamu berdoa, berperang, menahan bencana, itu dapat tanda T. Kamu berdoa pagi-pagi, angkat tangan untuk memberkati kota, menahan banjir, memberkati sekolah,
mengurapi rumahmu, itu dapat tanda T. Jadi gimana caranya dapat tanda T? Halo, gimana caranya dapetin tanda T? Iya, perang, doa untuk kota, menahan semua bencana, itu dapat tanda T. Semuanya, panitia semuanya, kalau engkau mau dapatkan tanda T yang tidak bisa disentuh oleh malaikat perusak, yang tidak bisa dirusakkan, maka engkau harus berdiri untuk kotamu. Engkau harus menahan, engkau harus berperang. Maka itu engkau akan layak diberikan tanda T di dahimu. Amin. Ya, yuk, saya minta angkanya sudah bisa ditunjukkan. Tolong dibantu dibaca. Lihat, ini anak-anak yang ada di Asia. Jumlahnya ada satu, berapa ini? Oke, satu, saya sampai nggak bisa hitung. 1 miliar. 1,2 miliar. Ini anak-anak di Asia. Lihat, mirip nggak sama muka kalian? Oh, ada yang mirip, ada yang sipit, ada ini semua. Ini anak-anak Asia. Oke, yuk next. Ini anak-anak yang ada di Antartika. Ada 800 anak-anak. Oke, next. Lihat mereka Eskimo semuanya. Ini yang ada di Australia. Ada berapa? 9 juta. 9 juta anak-anak di Australia. Lanjut. Di Afrika ada berapa? 193 juta. 193 juta anak-anak di Afrika. Mirip anak-anak Papua ya? Hah? Mirip anak Papua ya? Oke, ya, oke, next. Ini yang ada di Eropa. 108 juta. Bayangin. Oke, lanjut. Udah habis. Ini yang ada di Amerika 237. Total semuanya ada berapa, Kak? Belum. Oke, bayangin kalau iblis mengancam tahun ini terjadi pandemi dan yang diserang adalah anak-anak. Lihat, ada lebih daripada 2 miliar anak-anak terancam kena pandemi. Hari ini Red Army Generasi Joel, siapkah kita untuk berperang? Sekali lagi, Red Army Generasi Joel, siapkah kita berdiri untuk generasi anak-anak yang ada di seluruh bangsa-bangsa? Nasib mereka, dengarkan saya, nasib mereka ditentukan bagaimana kita berdiri hari ini. Nasib anak-anak itu ditentukan seberapa pasukan generasi Joel mau berdoa, berperang, menggerakkan malaikat masuk dalam semua yang ilahi bersama dengan Tuhan. Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku punya hati untuk anak-anak Afrika. Tuhan, aku punya hati buat anak-anak Asia. Dan kita hari ini, kita mau berperang, kita mau berdiri untuk anak-anak di seluruh dunia. Amin. 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 Pasukan generasi Joel, siap. Siap. Red Army generasi Joel, siap. Siap. Bangkit dan kita
akan berperang.